Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan lagi-lagi mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari ahli hukum ataupun praktisi hukum, yakni Bung Pitra. Yang kemarin sempat membuat Tifa dan Kurnia itu nangis kejang-kejang histeris di Rakyat Bersuara iNews, teman-teman. Nah, selain itu ada video nih di mana seorang pro Jokowi menjelaskan secara gamblang apa sih sebenarnya motif, maksud, dan tujuan dari kelompok-kelompok ini untuk terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Apakah mereka memang sengaja membuat gaduh Republik ini? Dan apakah ada kelompok radikal, kelompok yang dulu dibubarkan Pak Jokowi di belakang mereka? Nah, ini membuat Ahmad Kosinudin, pengacara HTI ini, teman-teman, itu kejang-kejang dan hampir pingsan gitu. Kasihan banget ya. Ini kalau saya ngelihat Ahmad Kosinudin ini agak lucu-lucu, teman-teman, dan menggemaskan orang ini. Nah, terakhir ada video dari Pak Yusuf Kalla yang melakukan serangan telak kepada Roy Suryo CS. Dan sepertinya Pak JK juga agak serius nih mengomentari dan juga membungkam mulut-mulut para penuduh jasa palsu Pak Jokowi. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya menilai mereka ini sedang melakukan narasi-narasi untuk mengambil simpati masyarakat dengan menangis-nangis ya. Dengan katanya merasa dikriminalisasi, merasa dijolimi. Nggak ada yang kriminalisasi lu. Nggak ada yang jolimi kau. Kau sendiri yang buat perkaramu gitu loh. Kau sendiri yang melaporkan. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya mencari penyakit kau sendiri. Ini ijazah orang diteliti. Sekalian aja sertifikat hak milik rumahnya diteliti. Sertifikat hak milik rumah ya kan. Terus kenapa hanya Pak Jokowi aja yang diteliti? Nah sekarang kalau kau mau meneliti, kau kan contohnya seorang dokter ya. Ya telitilah organ dalam manusia. Telitilah penyakit-penyakit yang belum ada obatnya. Itu baru buat job. Tapi kalau seorang dokter meneliti meneliti ijazah orang, dia dokter. Meneliti ijazah orang, nggak nyambung gitu loh. Harusnya bagian kesehatan aja yang dia teliti gitu, bukan meneliti yang bukan kapasitasnya. Saya kira orang-orang seperti ini hanyalah playing victim ya. Betul. Mengaku korban dan lain-lain. Padahal orang itu nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Benar nggak bos? Betul ya kan? Betul. Nah, kan mereka menuduh, melaporkan sampai ke Mabes dihentikan. Nah terus dilapor balik, mereka, kami merasa terjolimi nih, jolim banget katanya gitu. Kami korban lah. Emang selama ini lu nggak nyerang-nyerang beliau? Iya. Sampai beliau merasa terinjak-injak, harga dirinya jatuh gitu loh. Harusnya kan pikir juga perasaan anak dan istrinya, keluarganya dan lain-lain, merasa diserang seperti itu. Jadi saya kira harus fair juga lah. Jangan juga menjatuhkan seseorang tapi kita nggak siap dijatuhkan gitu loh. Kan dia bawa alat peraga, terus lu bawa alat peraga, gua diam. Tiba-tiba saya bawa alat peraga borgol, lu kayak cacing kepanasan, black gitu. Aneh juga. Makanya saya bilang hanya penjahat lah yang takut borgol. Aiman aja cengar-cengir dia ketawa. Iya kan? Jangankan Aiman yang cengar-cengir. Satpam komplek saya aja ketawa-ketawa dia. Pak, kata dia, kenapa nggak bawa sekalian? Ada 5 borgol lagi di komplek, kata dia gitu kan. Siskamling di sana gitu loh. Jadi pihak Siskamling juga ketawa melihat itu gitu loh. Karena apa? Karena menurut mereka itu sangat lucu sekali dan ada orang baper karena borgol gitu. Betul. Apakah karena kepanikannya, karena ini perkara mau ditindaklanjuti atau apa gitu. Jadi kan di sini ada sebuah sebuah ketakutan yang saya lihat sehingga merinding sampai tidak beretika. Saya belum ngomongannya udah ribuan kali, tapi lihat gitu kan. Aduh, luar biasa Bang Pitra ya. Dengar nggak tadi teman-teman? Hanya orang jahat atau hanya orang yang merasa sudah melakukan kejahatan yang takut dengan borgol. Karena mungkin mereka sudah tahu nih kalau mereka bakal masuk penjara. Makanya ketika melihat borgol, wah parno, panik, kesel, ngamuk-ngamuk. Kayak si Kurnia ya kan. Dan benar tadi Bang Pitra, bukan Pak Jokowi yang cari penyakit, tapi orang-orang ini sendiri yang cari penyakit, teman-teman. Gelarnya dokter kok nyari penyakit kerjanya kan.
Nah sekarang ini kan kemarin kan mereka itu palsu. Tunjukkan kalau berani. Itu namanya anarkis itu. Iya. Karena dia tidak mengenal hukum. Kemudian Anarkis, ya. cara-cara yang mereka lontarkan itu justru melanggar hukum. Karena apa? Satu, praduga tak bersalah. Oke. Yang kedua, fitnah kalau itu nanti tidak terbukti. Ketiga, memprovokasi rakyat tidak percaya kepada aparat. Memprovokasi aparat apa itu membenci pada Pak Jokowi. Ya. Setiap hari ditayang-tayangan itu. Itu jejak digital yang tidak bisa hilang ya. Bahwa mereka itu kemudian membuat kacau di medsos. Kacau di medsos nanti bisa terjadi benturan di lapangan. Itu yang terjadi selama ini ya. Gitu. Sementara dari pihak yang pro ataupun yang simpatisan dengan Pak Jokowi menghendaki ditempuh secara hukum. Inilah yang sedang terjadi ketika penjarakan Pak Jokowi pokoknya, Pak. kemudian melaporkan ke Metro bahwa dirinya itu dicemarkan. Ya. Kemudian di situ pun Pak Jokowi masih tidak menunjukkan bahwa siapa tersangkanya, karena dia nggak mau pakai praduga tak bersalah itu tadi. Oke. Justru ini diserang lagi oleh SIN. Itulah yang terjadi sekarang ini ya. Nah, kemudian Barreskrim dilaporkan katanya lama, tapi kemudian kok cepat sekali. Itu Nah, saya itu kira juga ya salah satunya yang kemudian dipertanyakan, kok malah bertindak banget cepat nih. salah, Iya, bertindak iya. lambat. Propaganda itu yang karena ini dibangun. provokatornya maunya rame. Oke. Kenapa? Ini adalah suatu menurut saya sih ya. Ada orang yang di belakang sana itu yang nggak kelihatan. Yang penting Indonesia itu kacau. Oh, nggak kelihatan tuh Dibikin seperti ya, apa? banyak orang yang nggak kelihatan itu ya, satu orang yang kecewa, Ya. orang yang pernah dipecat dulu, Oke. orang yang partainya pernah dibubarkan. Mungkin yang partainya kalah, Ya. Amerika. Dia pengennya kacau terus kan itu hanya dugaannya. Tapi dugaan saya itu kok kayaknya nanti akan terbukti di belakang hari. Baik. Siap. Kita minta Nah ini sudah beberapa orang yang ngomong teman-teman ya, ada yang di belakang mereka yang tidak suka kalau Indonesia ini damai, rukun. Ya ada orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu yang memang ingin melihat kita ini kacau, kita ini berantem satu sama lain. Dan ini sudah ketiga kalinya saya mendengarkan statement ini teman-teman. Yang pertama dari Bung Ali Ngabalin, yang kedua dari Bung Sylvester, sekarang dari penasihat Kapolri, Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Dan memang kalau kita lihat jejak rekam dari Ahmad Kozinudin ya dia ini kan dari HTI teman-teman. Dari kalau nggak salah waktu dia kuliah itu sudah menganut ideologi khilafah gitu. Dan setelah kuliah dia masuk dan menjadi ketua di LBH Pelita Umat, Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat, yang itu juga isinya orang HTI semua. Nah ini kan bahaya ini. Kemudian setelah dari LBH Pelita Umat HTI dibubarkan, nah mulailah dia bergerilya teman-teman, mencari panggung-panggung baru untuk terus eksis, untuk terus bisa membuat gaduh. Nah takutnya si Kozinudin ini membawa misi itu teman-teman, masih membawa misi dari Hizbut Tahrir. Ini kan bahaya ini. Kenapa tidak ditunjukkan saja aslinya begitu, seperti keinginan sejumlah pihak? Ya itulah ketidakmengertian daripada orang-orang ya, akibat daripada penjelasan yang mewakili tuntutan mereka itu mengatakan mestinya ditunjukkan dong gitu. Itu nggak ada caranya kayak gitu, tidak harus kayak gitu. Oke. Karena memang satu tata kerja yang dilakukan oleh institusi yang resmi itu ya, itu sudah dikerjakan menurut saya oleh Barreskrim selama ini. Dengan dia tidak menunjukkan ini loh, ditunjukkan ini. Karena kalau toh ditunjukkan pun hanya fotokopi ini loh, ini yang ini adalah yang ijazah yang asli, yang ini ijazahnya Pak Jokowi ditunjukkan. Itu nanti masih dibantah lagi. Dipersoalkan lagi pasti. Wah ini kok fotonya nggak tegak lurus, kok miring, sehingga kita nggak bisa membandingkan kan gitu kan. Kenapa kok kita nggak diundang untuk itu? Pasti akan ke situ. Tapi gini lah, saya udah ngomong Polda Metro ya. Nanti yang di Polda Metro itu nanti prosesnya, ketika dia akan memproses itu LP-nya LP provokasi, LP pencemaran nama, LP tentang fitnah dan sebagainya itu ya. Itu nanti prosedurnya adalah dia akan membuktikan kembali bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Jadi proses yang kemarin dipakai oleh Barreskrim itu akan diadopsi dan kemudian sidik ulang untuk menunjukkan bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Barulah kalau ini bisa dibuktikan asli, itu nanti kemudian tuduhan bahwa fitnah, provokasi dan sebagainya itu bisa dibuktikan. Jadi nanti bayangan saya ya, nanti dalam penyidikan itu nanti, di dalam gelar yang mungkin nanti bisa terbuka itu nanti ya, itu akan disebutkan bahwa ini loh Pak, bukti
bukti-bukti bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli kayak gini. Hasil penelitian di UGM, kemudian dari semua teman-temannya ada, itu nanti akan dimasukkan sini nih bukti-buktinya, termasuk pembanding yang kemarin tuh 3 di Atau mungkin pembandingnya kurang kalau cuma 3. saya sarankan kalau perlu 100 di 100 pembandingnya diambil kan. semua supaya nanti nggak cerita lagi bahwa itu hanya teman-temannya yang sudah di setting kan gitu. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini dikerjakan sehingga paling tidak yang nyinyir itu tadi yang kemudian memprovokasi rakyat dengan suatu teori-teori yang sesat itu menurut saya itu tidak meracuni rakyat lah selama ini. Saat mata begitu merinding. Ya, apa yang dikatakan Mas Arianto ya saya mengamini gitu. Oke. Memang di beberapa waktu saya juga mengatakan ini ada beberapa komponen, beberapa kelompok yang memang tidak ingin Indonesia ini adem ayem gitu, guyup dan rukun gitu loh. Ya tadi benar dikatakan yang satu ya ada kelompok yang sudah dibubarkan ya, kelompok besar lah. Ada 2 kelompok besar yang dibubarkan ya, salah satu anggotanya adalah di situ. Kosinudin. Tim itu juga gitu kan ya. Ya saya sebutin aja HTI dan FPI lah yang dibubarkan itu ya mereka ya sekarang ya balas dendam lah istilahnya ya. Sakit hati ya kan. Kedua adalah ya juga ya kelompok-kelompok yang tadi dibilang juga secara periuknya ini hilang. Ya ada ya oligarki hitam dan sebagainya. Kemudian ada kelompok yang terakhir ya itu adalah kelompok-kelompok ya yang dalam kontestasi kemarin ini masih belum rela lah gitu. Waduh. On gitu loh. Ya, Waduh. seperti itu. Belum Tapi move kemudian on ya bagaimana kan? dari tim Ada kecurigaan, bukan hanya curiga, tapi sudah dipastikan 100% kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Dan saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum kita itu tidak ada. Tesis Rismon diduga tidak ditemukan salinannya. Terus selama ini dia ngaku-ngaku lulusan Jepang Yamaguchi. Wah, ini sudah dikonfirmasi langsung loh ke kampusnya dan ternyata nggak ditemukan. Waduh. Apakah satu Indonesia ini dibodoh-bodohi oleh seorang Rismon? Apakah seperti itu teman-teman? Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Makin mengada-ngada, Roy Suryo ngaku dapat kiriman santet dari Solo. Ngimpi. Jadi Roy Suryo kembali jadi sorotan setelah ngaku mengalami teror mistis setelah vokal soal isu keabsahan ijazah mantan Presiden Jokowi. Dalam sebuah wawancara, Roy bilang bahwa dirinya mendapat kiriman glembuk Solo, yakni santet yang berasal dari kampung Glembuk halaman Solo? Jokowi. Meski nggak secara eksplisit menyebutnya sebagai santet, Roy mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan secara logika. Namun, ia memilih untuk menanggapinya dengan santai dan tetap menjalani aktivitas normal. Roy menegaskan bahwa tindakannya mengangkat isu ijazah Jokowi bukanlah pesanan politik, melainkan murni panggilan nurani sebagai warga negara yang ingin mengetahui kebenaran. Dia juga menyatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada dirinya atau rekan-rekannya, akan muncul generasi penerus dengan semangat yang sama. Pengakuan Roy ini memicu beragam reaksi dari publik. Sebagian mendukung sikap kritisnya terhadap pejabat publik, namun tak sedikit pula yang menganggap tuduhan soal santet itu terlalu mengada-ada dan berpotensi mengalihkan isu dari substansi awal. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Terlalu lebay. Hal-hal mistis pun dibawa-bawa ya kan. Aduh, gelembuk Solo lah, apalah, nanti sumpah pocong lah, nanti apa, kunti lah. Aduh, mengada-ngada orang ini ya. Semakin kebohongannya terbongkar, semakin kedok-kedoknya terbongkar, semakin banyak narasi-narasi baru yang mereka kembangkan gitu. Santet lah, apalah, gelembuk. Aduh, udahlah. Kalau emang narasi kalian itu lemah, buktinya nggak ada, udah nyerah aja, minta maaf ke Jokowi udah. Minta maaf sana ke Pak Jokowi. Ahli digital forensik Rismon Sianipar belum pernah memegang ijazah fisik dari Joko Widodo. Terkait hal itu, ahli psikolog forensik Reza Indragiri mempertanyakan kesimpulan Rismon yang menuduh ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia. Dikutip dari tribunnews.com, Reza mempertanyakan Rismon yang belum mengecek secara langsung ijazah Jokowi. Namun Rismon terlebih dahulu menyimpulkan bahwa ijazah tersebut palsu. Lantas Rismon mengatakan ia hanya berniat memberikan edukasi kepada masyarakat
Ia pun tetap pada pendiriannya, yakni dalam pengujian lewat aplikasi. Terkait pengujian tersebut yang menyatakan bahwa foto ijazah Jokowi yang diposting Dian Sandi adalah palsu. Oleh sebab itu, Reza Indragiri mengatakan kesimpulannya berarti bukan ijazah Jokowi yang palsu, melainkan foto postingan dari Dian Sandi. Rismon sendiri mengakui bahwa selama ini yang palsu bukan ijazah Jokowi, melainkan foto dari postingan. Sudah tergantung inisiatif. Haji Isam yang terkenal, orang Bone yang di Kalimantan, dia mulai dari pesupir truk. Dia tamatan SMP. Jadi tidak, sekolah itu formalitas. Tapi yang resmi adalah skill, kemampuan bekerja, dan kemauan yang kuat untuk bekerja. Bukan gelar. Selepas Anda di sini, apabila Anda memilih untuk berusaha, karena memang itu pilihan yang paling mungkin pada dewasa ini, ialah ada bukan ijazah Anda yang penting lagi, tapi skill Anda, kemampuan Anda lah yang penting. Saya semenjak lulus tahun 1967, 58 tahun yang lalu, cuma satu kali saya buka ijazah saya. Yang lainnya di lemari. Walaupun ijazah saya harus hati-hati, harus betul disimpan baik-baik. Nanti di belakang hari dipertanyakan kalau tidak ada aslinya. Roy Suryo itu Pak, kerjanya Roy Suryo tuh. Sama Rismon, Diva. Itu masalah besar. Kalau Anda sudah jadi gubernur, jadi bupati, jadi apa, ditanya ijazah tidak ada. Anda memalukan seperti ini. Jadi tolong diplastik nanti ijazah Anda itu supaya aman. Nah, itulah sedikit tentang ijazah. Setelah ini ijazah dapat dari Pak Rektor, ada simpan lemari, dan Anda tidak pernah buka lagi. Karena di dunia usaha ijazah tidak ada artinya. Yang ada artinya adalah kemampuan, semangat, dan kemauan yang keras. Soft skill ya kan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan satu hal yang sangat penting yang bisa kita serap dan juga bisa kita ambil kesimpulan dalam video ini adalah hati-hati terhadap ormas-ormas ataupun organisasi yang kemarin beberapa tahun lalu itu dibubarkan sama Pak Jokowi, yakni FPI dan HTI. Karena diduga mereka ini ada di balik kasus ijazah Pak Jokowi. Bahkan salah satu anggotanya, yakni Ahmad Kosinudin, yang juga merupakan pentolan HTI, yang di akun-akun Facebooknya itu sangat getol menyebarkan paham-paham ataupun ideologi khilafahnya, itu menjadi kuasa hukum mereka teman-teman. Dan ini yang harus kita waspadai. Gerakan-gerakan yang terus-menerus membuat bangsa ini gaduh, bertengkar satu sama lain. Dan tadi Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat Kapolri, juga menyebutkan bahwa hati-hati adu domba. Hati-hati, ini jangan sampai ada orang di belakang mereka yang tidak kelihatan, yang tidak ingin melihat Indonesia ini damai, yang ingin melihat bangsa ini terus berantem, bertengkar satu sama lain. Dan ini kan analisis yang ketiga yang saya dengarkan teman-teman. Ya, tadi saya sudah sebutkan, sudah dijelaskan oleh Ali Muhtar Ngabalin, sudah dijelaskan oleh Sylvester, dan sekarang ya penasihat Kapolri. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama-sama teman-teman. Jangan sampai kita gampang termakan propaganda oleh mereka. Dan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah sering mengingatkan kepada kita semua, hati-hati terhadap provokasi, hati-hati terhadap politik adu domba, divide et impera yang terus disebarkan oleh negara lain untuk menghancurkan bangsa-bangsa tertentu teman-teman. Ya contoh mungkin kita ya, apakah Roy Suryo ataupun kasus ijazah Pak Jokowi ini adalah pesanan dari luar? Nah ini yang masih menjadi pertanyaan besar. Dan saya masih penasaran, kalau memang iya, siapa yang berani membayar mahal Roy Suryo dan kawan-kawan untuk melancarkan serangan demi serangan kepada Pak Jokowi? Karena apa teman-teman? Ini aksi yang nekat banget loh. Dan juga kekeh gitu, kekeh dengan pendapatnya, pandangannya, tidak percaya dengan orang lain. Dan yang anehnya, dulu kan Rismon ini sempat mengatakan kalau Roy Suryo ini ahli abal-abal lah, ahli nggak jelas dan segala macam. Kok sekarang bisa satu panggung gitu? Apakah karena bayarnya mahal dan mereka memang disiapkan untuk ini? Ya kita nggak tahu teman-teman.
Tapi gimana kira-kira menurut kalian? Gimana menurut analisis kalian? Apakah memang kasus ijazah Pak Jokowi ini pesanan untuk menggoyang-goyang pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Coba tulis komen di bawah ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akhiri video ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.